warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda Yanti akan menceritakan sebuah kisah. Kira-kira ada yang tahu tidak kisah tentang apa? Hayo. Kisah apa ya kira-kira? Kami tidak tahu, Bun. Bunda akan menceritakan kisah apa? Kalian penasaran kan? Penasaran? Iya, Bun. Kita penasaran. Cerita apa? Nah, kisah yang akan Bunda Yanti ceritakan yaitu asal mula kota Surabaya. Nah, karena adik-adik sudah tidak sabar mendengarkan cerita yang akan Bunda Yanti bawakan, gimana kalau kita mulai aja langsung? Let's go! Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat hebat. Sehingga binatang yang ada di sungai dan di hutan menjadi ketakutan. Buaya ini bernama Baya. Dia juga sangat pandai berburu. Sungai yang didiami Baya bermuara pada laut yang sangat luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Sura merupakan penguasa di lautan tersebut. Dia sangat ditakuti oleh semua ikan yang ada di dalamnya. Akan tetapi Sura selalu merasa bosan karena dia hanya makan setiap harinya. Dia sangat penasaran dengan sungai yang bermuara pada lautnya. Suatu hari, Sura jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum. Lalu Sura merasa lapar. Akhirnya dia berenang ke tepian sungai. Lalu menangkap anak kijang itu dan memakannya dengan lahap. Sura sangat gembira karena dia mendapat santapan yang sangat lezat. Dia semakin ketagihan setelah memakan anak kijang. Dan keesokan harinya dia kembali lagi ke sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga karena dia sangat sulit mendapatkan mangsa. Dia pun mencari penyebabnya. Saat Baya melihat Sura yang sedang memakan seekor anak monyet, Baya menjadi marah. Hai Sura, apa yang kamu lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu mengambil jatah makanku. Akan tetapi Sura sama sekali tidak takut dan malah menantangnya. Ya terserah aku dong mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Semua binatang bebas mencari makanan di sini. Akhirnya perkelahian tidak dapat dicegah. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Perkelahian itu berlangsung selama beberapa hari. Binatang yang ada di hutan merasa tidak tenang dan mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Akhirnya mereka berdua sudah kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sura, lebih baik kita akhiri saja perkelahian ini. Aku sudah sangat lelah. Baiklah Baya, aku pun sama. Aku lelah sekali. Mari kita akhiri di sini. Bagaimana kalau kita batasi daerah kekuasaan masing-masing? Muara itu menjadi batasnya. Jika kamu melewati batas, akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah Baya, aku setuju dengan perjanjian itu. Akhirnya Sura pun pergi dari sungai itu dan kembali ke lautan. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali.
Akan tetapi, Sura merasa gelisah. Dia merindukan untuk memakan anak kijang. Ikan-ikan di lautan tidak dapat memenuhi rasa laparnya. Sura pun tidak dapat menahannya. Akhirnya dia pergi ke muara. Aku mau mencari mangsa di muara. Pasti Baya tidak akan tahu. Kan dia tinggal di dalam sana. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya Sura pun masuk ke dalam hutan. Dia sangat senang sekali bisa kembali ke hutan itu lagi. Sekarang dia harus lebih berhati-hati agar tidak ketahuan Baya. Hihihi, aku mendapat mangsa lagi dan akan kubawa ke laut supaya Baya tidak mendapatnya. Hihihi, aku sangat senang. Rencana itu pun berhasil. Berbulan-bulan lamanya Sura berburu di sungai tanpa ketahuan Baya. Namun Baya kembali curiga karena mangsanya kembali berkurang. Meskipun dia tidak melihat Sura di sana, tapi dia yakin bahwa itu ulah Sura. Ini pasti ulah si Sura. Awas saja kau Sura. Akhirnya Baya pun menyusun rencana. Dia menangkap seekor kijang dan menaruhnya di tepi sungai. Lalu Baya bersembunyi. Sura yang melihat kijang terluka di tepian sungai, dia langsung menghampiri kijang tersebut. Beruntungnya aku hari ini. Akhirnya aku mendapatkan mangsa. Ketika Sura akan membawa kijang itu ke laut, Baya pun datang menghadangnya. Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu. Kamu memang serakah, Sura. Bayangkan di lautmu banyak ikan yang melimpah. Tapi kamu malah berburu di tempatku. Baya, kalau kamu mau, kamu bisa saja menangkap ikan di lautan. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan. Apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau seperti itu. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab Baya sambil bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya pun semakin marah lalu menyerang Sura. Hei, kamu mau bawa kemana kijang itu? Ya mau aku bawa ke laut lah. Aku mau makan di laut. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Enak aja. Salah sendiri kamu tidak memakan kijangnya. Kamu lupa ya dengan perjanjian kita. Ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Konyol sekali perjanjian itu. Ya sudah, kalau begitu kita batalkan saja perjanjian itu. Siapa yang lebih kuat, dia berhak menguasai daerah ini. Akhirnya Baya menyerang Sura. Tak ada yang bisa mencegah perkelahian ini. Dan tak ada yang berani mendekat ke daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit sehingga membuat Baya semakin jengkel. Saat Sura lengah, dia berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku! Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan. Baya terus menggigit ekor Sura dan tak pernah putus asa. Akhirnya ekor Sura putus dan dia langsung berlari ke lautan dan merasa kesakitan. Sakit. Akhirnya perkelahian itu berakhir dan Sura pun tidak berani kembali ke sungai karena ekornya sudah hilang. Dia tidak bisa berenang sesigap dulu. Untuk mengenang perkelahian dahsyat itu, daerah tersebut diberi nama Surabaya. Nah, sekian kisah yang sudah Bunda Yanti ceritakan. Semoga adik-adik suka ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.